Hmm, kealpaan itu apa sih? Mari kita bahas kealpaan dari perspektif hukum pidana. Kealpaan, menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, menjelaskan bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian dapat terjadi di mana saja, contohnya dalam kasus pelayanan kesehatan, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Jolham Binjai yang mengakibatkan 2 pasien meninggal akibat kelalaian dalam administrasi rumah sakit. Kelalaian ataupun kealpaan diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu di pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Adapun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu pasal 474 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah. Namun, kematian yang dimaksudkan dalam pasal 359 KUHP merupakan kematian yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja. Sedangkan, untuk kematian yang memang dikehendaki oleh pelaku, maka pasal yang diberlakukan adalah pasal 338 atau 340 KUHP dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian dalam hukum pidana juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu kealpaan perbuatan. Jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pada pasal 205 KUH dan pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP dan pasal 474 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2023. Berdasarkan doktrin des Kaufmeister, N. Kaiser, dan E. P.H. Storius, terdapat skema dari culpa, yaitu yang pertama, culpa lata, yang disadari atau conscious. Artinya, kelalaian yang disadari yakni seseorang sadar akan risiko tapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contohnya kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi ugal-ugalan. Yang kedua, ada culpa lata yang tidak disadari atau unconscious. Artinya, kelalaian yang tidak disadari yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko tetapi tidak demikian. Contohnya, kesalahan medis atau malpraktik dalam suatu rumah sakit. Dokter memberikan resep obat yang menimbulkan reaksi alergi fatal terhadap pasien. Hal ini dikarenakan dokter lupa mengecek rekam medis pasien walaupun rekam medis tersebut tersedia. Kesimpulannya, kealpaan, kelalaian atau culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat terhadap orang lain. Adapun pasal pidana kelalaian merugikan orang lain misalnya pasal 359 KUHP dan pasal 474 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau pasal 205 KUHP dan pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.